Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, terkhusus kepada Bapak Kepala Madrasah yang hadir secara virtual melalui kesempatan pagi hari ini dalam rangka pengumuman hasil penilaian akhir tahun dan pengumuman kenaikan kelas tingkat Madrasah Sanawiyah Dede Takalasi tahun pelajaran 2020-2021 yang kita siarkan secara live streaming melalui akun YouTube MTS Dede Takalasi Official dan akun YouTube Pondok Pesantren Dede Takalasi Official. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, para orang tua, wali santri kelas 7 dan 8 yang mungkin sementara mengikuti siaran kami pada pagi hari ini, kami ucapkan selamat bergabung di kesempatan hari ini melalui akun YouTube kami. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan hasil penilaian akhir tahun pelajaran 2020-2021 sekaligus pengumuman kenaikan kelas untuk tingkat Madrasah Sanawiyah kelas 7 dan kelas 8, di mana kegiatan pelaksanaan ujian beberapa hari yang lalu kita sudah laksanakan kurang lebih 10 hari. Selanjutnya diolahlah nilai hasil ujian itu sehingga kemarin kami Dewan Guru melakukan rapat secara tatap muka dan memutuskan beberapa hal-hal yang insya Allah akan disampaikan secara langsung melalui media ini. Namun sebelum saya persilakan kepada para wali kelas untuk menyampaikan hasil keputusan rapat Dewan Guru kemarin, terlebih dahulu saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin Bapak Ibu, khususnya orang tua wali santri kelas 7 dan 8 yang sementara menyaksikan siaran langsung kami ini, mohon ini di-share, disebar supaya bisa diikuti oleh orang tua wali santri yang lain. Yang kedua, insya Allah pada kesempatan hari ini saya sedikit akan memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan ujian, kemudian dilanjutkan nanti pemaparan dari masing-masing wali kelas. Masing-masing wali kelas akan menyampaikan secara live, secara virtual siswanya atau anak walinya yang naik kelas, dan mungkin ada hal yang penting juga dari wali kelas. Setelah itu sesi berikutnya dari wakil kepala madrasah bagian kesiswaan dan humas juga akan menyampaikan secara live sambutan. Nanti di sesi akhir akan ditutup melalui arahan sambutan dari Bapak Kepala Madrasah sekaligus doa demi keberkahan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan penyampaian secara umum dari saya sendiri selaku wakamat akademik di Madrasah Sanawiyah Dede Takalasi. Terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, para orang tua, wali peserta didik kelas 7 dan 8 yang selama kegiatan proses pembelajaran di tahun 2020-2021 sudah membantu kami dalam kegiatan pendampingan atau mendampingi anak-anaknya di rumah untuk mengikuti seluruh proses kegiatan yang kami lakukan secara online atau secara daring, termasuk kegiatan ujian pada minggu lalu. Itu tidak luput dari bantuan peran orang tua di rumah. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih
atas bantuan kerjasama pada orang tua wali. Yang kedua, nanti akan disampaikan oleh para wali kelas bahwa hasil pelaksanaan ujian penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas di kelas 7 dan 8 tentu bukan menjadi tolak ukur satu-satunya acuan prestasi kami. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman guru bahwa angka atau nilai yang anak-anak kita dapatkan itu bukan menjadi jaminan 100% atau tolak ukur 100% keberhasilan dari pendidikan yang kita lakukan. Cuma karena ada aturan, ada ketentuan yang mengatur bahwa anak-anak kita harus diberikan rapor, ya, laporan prestasi capaian akademiknya selama 1 semester atau selama 1 tahun pelajaran. Oleh karena itu, anak-anakku nanti mungkin ada yang merasa bahwa kenapa saya tidak ranking, atau itu sebetulnya ranking bukan hal menjadi tolak ukur bahwa yang ranking itulah yang berhasil atau yang pintar. Cuma secara akumulasi nilai, kebetulan mungkin yang tertinggi nilainya itu yang dinyatakan peringkat 1. Sekali lagi, peringkat 1 dalam hal akumulasi nilai. Sebab nilai yang kami tampilkan nanti atau nilai yang kami masukkan di rapor itu adalah nilai gabungan, bukan hanya nilai ujian kemarin, tetapi nilai gabungan dari nilai proses atau ulangan harian selama mengikuti pelajaran ditambah dengan nilai ujian. Jadi itu digabung dengan persentase 60% itu adalah nilai proses dan 40% itulah nilai ujian. Sehingga mungkin ada anak-anakku yang mendapatkan nilai tinggi di ujian semesternya kemarin, tetapi mungkin di selama kegiatan pembelajaran mungkin ada yang rendah, bisa saja nilai rapornya atau nilai akhirnya rendah, karena yang menjadi proporsi atau acuan kita adalah nilai proses, di mana nilai proses ini itu prosentasenya 60%, sedangkan nilai ujian secara online kemarin itu hanya diambil 40%, sehingga itulah nanti yang menjadi nilai akhir atau nilai rapor. Sekali lagi, bagi anak-anakku sekalian nanti yang berprestasi atau memasuki peringkat secara nilai angka, nilai total, tentu kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Nanda yang sudah meraih peringkat 5 besar. Adapun anakku yang mungkin belum masuk di 5 besar, tentu juga kami berikan apresiasi penghargaan dan tentu tetap semangat. Ya, sekali lagi nilai bukanlah satu-satunya tolak ukur kami untuk menganggap bahwa Nanda berprestasi atau tidak berprestasi. Sekianlah itu penyampaian dari saya selaku Wakil Kepala Madrasah bagian akademik. Selanjutnya sebelum saya persilakan kepada wali kelas untuk langsung menyampaikan pengumuman atau hasil ujian dan kenaikan kelas anak walinya, terlebih dahulu saya kembali mengingatkan bahwa kegiatan kita ini itu disiarkan secara live streaming melalui YouTube dan Facebook. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, anak-anakku yang baru mengikuti kegiatan ini, sekali lagi selamat mengikuti sampai akhir. Bagi yang belum bergabung, mohon bantuannya yang sudah bergabung untuk membagi atau men-share link yang kami bagikan di grup atau di WA. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan secara langsung pengumuman hasil nilai ujian dan kenaikan kelas dari masing-masing wali kelas. Di sini sudah bergabung beberapa wali kelas, tidak apa-apa saya tampilkan secara Bapak Ibu. Ini wali kelas 7A2 Bu Haja Aminuddin, ada wali kelas 8B1 Ibu Rahmi Ulfayanti, kemudian ada wali kelas 7B1 wali atas nama Ibu Syamsidar SG, kemudian wali kelas
uh, 8A3 atas nama Ustaz Duri SPDI. Ada Ibu Mutmainnah, ini wali kelas 7B1 B3. Kemudian ada wali kelas 7A3 Ustaz Abdul Qadir, sementara bergabung ya. Ada Ibu Salma, wali kelas 7B2. Jadi juga ini Ustaz Salihin, ya, guru bidang studi. Dan itu sebagian masih sementara menunggu login. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk menyampaikan secara langsung dari masing-masing wali kelas terkait hasil penilaian akhir tahun dengan pengumuman kenaikan kelas anak walinya. Saya mulai dari wali kelas 7A2. Wali kelas 7A2. Ada Ibu Nanda? Bisa bergabung, mungkin sekaligus mewakili kelas 7A1 ya. Ibu Senap yang berhalangan hadir oleh karena kesehatan beliau tidak memungkinkan. Tapi Ibu Hajana Aminuddin selaku wali kelas 7A2 dan ya juga bisa mewakili wali kelas 7A1 Ibu Senap. Tunggu sebentar, saya remote dulu. Teman-teman yang lain yang mohon standby ya. Saya remote dulu dari layar. Oke, sudah hadir di studio. Oke, sudah aja di kelas 7A2. Juga mungkin bisa mewakili wali kelas 7A1 Ibu Senap. Gimana Bu, sehat? Jelas suara saya Ibu Nahda? Halo? Jelas suara saya Bu? Jelas suara saya? Mohon teman-teman yang mungkin baik, ada Pak, di sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya mulai dari mewakili dari wali kelas 7A1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelas 7A1 dinyatakan naik kelas semua. Kemudian saya lanjut dengan kelas 7A2. Sebentar, saya screen dulu ya. Sekaligus adalah wali kelas dari kelas 7A2. Saya nyatakan bahwa semua siswa yang tergabung dalam kelas 7A2 dinyatakan alhamdulillahirrabbilalamin naik kelas ke kelas 8. Pesan saya mewakili dari kelas 7A1 kemudian kelas 7A2 adalah buat anak-anakku sekalian yang naik di kelas 8 ini agar memberikan perhatiannya selama melaksanakan kegiatan daring ini.
Kemudian begitu pula juga dengan bagaimana cara berkomunikasi yang melalui kegiatan di dalam pelaksanaan kegiatan daring ini. Karena ada beberapa hal yang saya dapat, kebetulan saya juga adalah selaku guru bimbingan dan konseling yang diberikan amanah untuk membina kelas 7. Masih anak-anakku sekalian masih menggunakan komunikasi yang kurang baik di WA. Jadi saya berharap nanti pada saat naik di kelas 8 ini komunikasi melalui WA itu mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, dan lebih bagus lagi. Kemudian satu pesan saya, anak-anakku sekalian, mari kita kencangkan doa bersama kita semua. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa secepat-cepatnya berakhir. Saya rasa Pak, terima kasih dan saya mohon maaf mewakili kelas 7A1 dan kelas 7A2 sekaligus sebagai guru bimbingan dan konseling selama membina anak-anakku sekalian. Di kelas 7 ini ada kesalahan yang tidak saya sengaja maupun saya sengaja, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa cukup. Minallahi musta'an. Wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu dari kelas 7A2 yang sudah menyampaikan. Saya hanya menggarisbawahi ya bahwa kelas 7A1 ini jumlah anggota itu berjumlah 29 orang, sedangkan semuanya dinyatakan naik kelas. Sedangkan di 7A2 jumlah anggota di kelas 7A2 31 orang, namun di kelas 30 orang. Satu orang ini dinyatakan tidak naik kelas dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan sudah pindah sekolah, namun masih terdaftar sehingga tidak mengikuti ujian. Oke, itu saya kira penyampaian dari kami terkait dengan hasil ujian. Oke, terima kasih Ibu Hajar Aminuddin. Selanjutnya saya beralih ke kelas 7A3. 7A3 siapa? Ada hadir 7A3? Atau yang hadir saya dulu ya? Ya, Oke. Saya langsung ke wali kelas 8A3. Ya, karena ini wali kelas 7A3 mungkin belum bergabung dengan kita. Jadi saya mempersilakan kepada wali kelas yang hadir dulu untuk menyampaikan perolehan nilai. Jadi saya ulang kembali, mungkin yang disampaikan adalah jumlah anak walinya, kemudian berapa yang dinyatakan naik kelas, berapa yang dinyatakan mungkin ada yang naik kelas bersyarat atau bahkan tidak naik kelas. Kemudian siapa-siapa yang memasuki peringkat 5 besar, peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian terakhir mungkin pesan dan motivasi dari wali kelas. Oke, saya share screen dulu ya. 8A3. Baik. Oke, silakan. Ustaz Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kepala Madrasah MTS Deta Kelasi, Bapak Wakamat bagian akademik, serta para wali kelas MTS
Deta Klasi yang sama-sama berbahagia, serta yang saya banggakan, yang saya cintai semua santri, santriwati Pondok Pesantren Al-Ikhlas dari Deta Klasi yang lagi menonton di rumah masing-masing. Alhamdulillah, selaku wali kelas 8A3, saya dapat mengumumkan pada kesempatan kali ini bahwa jumlah anak wali saya itu sebanyak 29 orang tercatat di kelas 8A3. Namun yang berhasil untuk mengikuti ujian akhir tahun kemarin hanya sebanyak 27 orang. Jadi 2 orang ini atas nama Ilham Mustafa dengan Muhammad Faidil. Dia mulai dari hari pertama sampai hari terakhir semester tidak pernah kami dapatkan kontaknya. Dia lost kontak kayaknya dan tidak ada informasi, sehingga kami pending dulu kenaikan kelasnya ya, sampai nanti kalau memang masih aktif sebagai santri kita ya, nanti kita akan ada sistem untuk melakukan ujian lanjutan. Sehingga dari 29 orang ini 27 orang dinyatakan naik kelas semua. 2 orang ini masih kita pending. Dan dari 27 orang ada 5 orang ya, mulai dari 1 sampai 5, peringkat 1 sampai 5. Yang pertama atas nama Muhammad Aswad Al-Awal. Ya, ini Muhammad Aswad Al-Awal ini peringkat 1 dengan jumlah nilai 1643. Yang kedua, Ahmad Arik As-Saada dengan jumlah nilai 1642. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah 1636. Yang keempat, Ahmad Husnul Mubarak 1635. Yang kelima, Fatur Rahmat ya 1621. Inilah santri kita dari kelas 8A3 yang menduduki peringkat 1 sampai 5. Namun yang lainnya bukan berarti ini yang 1 sampai 5 ini adalah yang paling hebat, tidak. Kebetulan akumulasi dari nilai yang diperoleh dan dari kerajinan serta ya itu aspek-aspek itu semua kita lihat ya. Sehingga terakumulasi dengan nilai ini sehingga berada di peringkat itu. Apa yang disampaikan oleh wakil Kepala Madrasah bagian akademik bahwa peringkat itu nomor sekian. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita melalui akhlakul karimah, sopan santun. Inilah yang mungkin orang tua kita sangat damba-dambakan. Kalau nilai itu bisa kita peroleh, apalagi saat ini nilai yang kita peroleh ini ya entah itu hasil Google atau apa, kita tidak tahu, karena ini yang mengerjakan adalah kalian sendiri, yang tahu persis adalah santri itu sendiri, sehingga kita tidak bisa ukur prestasi itu dari ranking kalian. Yang kami sangat nilai itu bagaimana kalian bisa menjadi santri teladan, santri yang bisa dibanggakan baik oleh guru, baik oleh orang tua terutama, dan masyarakat sekitar kita. Jadi tampakkanlah bahwa kita ini santri itu penuh tanggung jawab, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain, untuk masyarakat sekitar. Tampakkanlah bahwa diri kalian ini adalah santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas dari Deta Klasi, dan tetap bersabar. Insya Allah proses kita untuk bisa kembali ke Pondok Pesantren sementara berjalan,
Jadi sambil menunggu kedatangan teman-teman kita yang dari luar Provinsi Sulawesi Selatan, setelah itu dari kabupaten yang bukan dari Kabupaten Baru dan seterusnya. Oleh sebab itu terakhir mungkin dari wali kelas 8A3 saya berharap setelah kalian naik nanti di kelas 9 kalian menjadi teladan, kalian menjadi figur yang baik dan menjadi contoh bagi adik-adik kalian, walaupun kita masih online seperti ini, tapi hati kita, semangat kita, kebersamaan kita tetap satu kesatuan. Jadi guru dan santri itu tidak bisa dipisahkan seperti yang lainnya. Satu kesatuan yang hati ini walaupun jauh tapi badan ini jauh tapi hati tetap berada dekat dengan kita semua. Guru mulai dari kepala sekolah, guru, santri dan orang tua kita. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terakhir, minallahil musta'an walitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaian wakil dari wali kelas 8A3 Ustaz Juri SPDI. Oke, selanjutnya saya persilakan ke wali kelas 7A3 ya. Wali kelas 7A3 Ustaz Abdul Qadir. Ya silakan tolong speakernya dulu dimatikan, speaker monitornya Pak Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, yang kami hormati seluruh wakamat MTS DDI Takalasing, dan yang kami hormati pula seluruh guru MTS DDI Takalasing. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir dalam live stream ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, saya sebagai wali kelas 7A3 ingin mengumumkan kelas 7A3 dengan ucapan bismillah. Saya nyatakan seluruh santri kelas 7A3 yang berjumlah 26 santri dinyatakan naik kelas 8. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan mengumumkan peringkat atau yang masuk 5 besar. Peringkat 5 diraih oleh Ananda Ahmadil Fauzan. Peringkat 4 diraih oleh Ananda Andi. Peringkat 3 diraih oleh Ananda Afif Najmi Mapak Damping. Ananda Muhammad Royhan Rustan.
Dan peringkat 1 diraih oleh Ananda Muhammad Raihan Almas. Itulah nama-nama santri kelas 7A3 yang masuk 5 besar. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan permohonan maaf saya kepada seluruh santri dan orang tua santri kelas 7A3. Mudah-mudahan, harapan saya, mudah-mudahan di kelas 8 nanti semangat untuk belajar ditingkatkan lagi. Mungkin ini saja dari saya, wali kelas 7A3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Demikian tadi pengumuman hasil perolehan nilai dari wali kelas 8A3, itu juga pengumuman kenaikan kelas dan peringkat dari kelas 7A3. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Abdul Qadir. Selanjutnya saya beralih atau persilakan ke wali kelas 7A4. Halo, wali kelas 7A4 ada hadir? Atau mungkin kalau jaringan yang kurang mendukung, bisa mungkin bergeser ke tempat teman yang mungkin bagus jaringannya, bisa kita langsung. Oke. Ini Ustaz Maruf, wali kelas 7A4 ya. Baik, sebelum saya persilakan kembali ke Ustaz Maruf, saya ingatkan kembali kepada Anda sekalian, para orang tua yang sementara mengikuti kegiatan kami ini melalui virtual, untuk tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir, karena ada hal-hal mungkin penyampaian dari wakil kesiswaan dan humas, termasuk dari Bapak Kepala Madrasah di sesi akhir kegiatan kita. Oleh itu, saya berharap kegiatan ini bisa diikuti sampai akhir. Oke, mungkin sudah siap. Oke, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Ustaz Maruf. Mungkin bisa dikurangi. Volume suara monitornya bisa dikurangi. Volume speakernya mungkin dikurangi. Oke, silakan. Volumenya jelas suara saya? Jelas suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengumumkan kenaikan kelas pada kelas Mohon maaf, 7A4. Mohon maaf, suara saya jelas. DDI Takalasi. Bisa mundur-mundur sedikit. Alhamdulillah, anak wali saya berjumlah 23 orang. Namun ada 4 orang atas nama Haji Bakti Arab, Muhammad Reza, Muhammad Akil, dan Muhammad Rizki. Selain daripada nama yang saya sebutkan, semuanya dinyatakan
naik kelas 8. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya akan mengumumkan peringkat 5 besar yang pertama yang menduduki Oke, mohon maaf Bapak Ibu pada orang tua wali santri dan anak-anak sekalian. Mungkin ada gangguan jaringan dari wali kelas 7A4 Tasmaruk. Saya persilakan dulu ke wali kelas yang sudah siap ini. Wali kelas yang sudah siap ada Bapak Ibu? 7A4, 7A5? Ya mungkin bisa bergeser ke ruangan atau komputer yang agak stabil jaringannya. Pasdar? Pasdar, wali kelas berapa Pasdar? 7A8 ya, 7A5. 5. Oke. Sudah siap atas Pasdar, sudah IMPD. Wali kelas 7A5. Oke, tepat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang suara-suara yang sekitarnya mungkin bisa dibikin sebentar. Oke, silakan Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mic? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Dede Itakalasi, yang kami hormati para wakamat madrasah serta guru-guru yang sempat hadir pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau mengumumkan mengenai kenaikan kelas anak wali saya, yaitu kelas 7A5. Jadi di kelas 7A5 ini yang terdaftar sebagai santri kelas 7A5 ada 17 orang. Ada 17 santri, namun ada beberapa santri yang tidak pernah aktif dalam proses pembelajaran, begitu pula tidak ikut dalam ujian akhir semester atau ujian akhir tahun. Yang aktif itu hanya 11 orang, berarti sisanya ada 6 yang tidak aktif. Kemudian 1 orang yang sudah jelas tidak melanjutkan pendidikannya di MTS dari Takalasi. Jadi sekitar sudah 16 orang, ada 5 yang belum jelas apakah masih termasuk aktif belajar di
atau melanjutkan pendidikannya di MTS di Takalasi. Oke, jadi saya umumkan bahwa dari 17 santri yang terdaftar di kelas 7A5, hanya 11 siswa yang berhak melanjutkan tingkatan pendidikannya ke kelas 8. Jadi hanya 11 orang yang dinyatakan naik kelas 8. Sisanya ada 6 orang, itu ada 5 yang tidak jelas, yang 1 sudah pasti tidak melanjutkan pendidikannya di MTS Delta Kelasi. Selanjutnya saya umumkan bahwa dari 11 orang ini yang sudah akan naik kelas 8, yang menduduki peringkat 1 sampai 5, saya akan umumkan juga. Yang pertama, yang menduduki peringkat pertama atau urutan pertama pada kelas 7A5, yaitu atas nama Adli Alif Bukhari. Jadi dialah siswa atau santri yang menduduki urutan pertama di kelas 7A5. Urutan yang kedua diduduki oleh santri atas nama Muhammad Fajri. Santri yang menduduki urutan ketiga yaitu Muhammad Ikram Saputra. Sedangkan yang menduduki urutan keempat yaitu santri atas nama Aditya Sakti. Sedangkan yang di posisi kelima, urutan yang kelima diduduki oleh Muhammad Rizki. Itulah laporan yang dapat saya sampaikan atau yang saya umumkan mengenai kenaikan kelas 7A5. Yang lebih jelasnya ada 11 yang berhak melanjutkan pendidikannya di kelas 8, naik tingkat ke jenjang kelas 8. Sekian dari saya, wali kelas 7A5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatan untuk menyampaikan perolehan hasil nilai ujian dari anak walinya. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke wali kelas. Berapa lagi? 7B1. 7B1, ya silakan. Di layar lain, Pak. Ya. Di layar lain di ini Pak Zainal. Di Wakamat Kesiswaan. Di atas nama siapa? Usam Sidar. Ya. Oh, Samsidar. Oke. Atas nama Samsidar, ya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Saya langsung persilakan kepada wali kelas 7A3, 7B1 ya. 7B1 untuk Ibu Samsidar SKG untuk menyampaikan hasil ujian akhir dari peserta didiknya atau anak walinya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali walaupun dalam bentuk jarak jauh. Kami dari wali kelas 7B1 menyampaikan bahwa dari jumlah santri 7B1 sebanyak 31 orang, semuanya dinyatakan untuk naik kelas 8. Alhamdulillah. Adapun mengenai peringkat pertama sampai dengan peringkat 5, pertama untuk peringkat 1 atas nama Andirena Putri Mulyadi. Kemudian yang peringkat kedua atas nama Afifa Atila Ramdhani. Peringkat ketiga atas nama Raisatus Sakinah Iqbal. Kemudian peringkat keempat atas nama Revita Salsabina TA.
dan yang menduduki peringkat kelima yakni atas nama Salsabila Putri. Itulah nama-nama yang menduduki peringkat pertama sampai kelima dari kelas 7B1. Dan selanjutnya kami sampaikan bahwa insya Allah untuk kedepannya nanti kami minta terutama kepada kelas 7B1 supaya lebih giat dan aktif mengikuti pembelajaran walaupun masih dalam bentuk belajar daring. Dan mudah-mudahan pada kesempatan juga ini kami sampaikan bahwa selalu menjaga kesehatan agar kita masih bisa aktif dan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Mungkin sampai di sini kami ucapkan dan tak lupa pula kami haturkan terima kasih kepada Ananda sekalian dan mohon maaf sebelumnya apabila kami di dalam memberikan pelajaran dan arahan kepada Ananda terdapat kesalahan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya kami ucapkan minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Samsidar, wali kelas 7B1 atas penyampaian hasil ujiannya dan pengumuman kenaikan kelas dari anak walinya. Oke, selanjutnya sudah bergabung juga di studio wali kelas 7B2 Ibu Salma SPDI. Oke, silakan Ibu Salma menyampaikan hasil ujian dan pengumuman kenaikan kelasnya. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian yang sudah ikut live streaming. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh santri dan santriwati yang sudah mengikuti ujian penilaian akhir tahun selama 10 hari. Adapun anak wali saya, kelas 7B2, yang berjumlah 32 orang, saya nyatakan semuanya naik ke kelas 8. Adapun peringkat 5 diduduki oleh Humaira Huria Mashkur. Selanjutnya peringkat keempat diraih oleh Aila Salva Safira. Peringkat ketiga diraih oleh Nurul Arzeti Aulia. Dan peringkat kedua diraih oleh Harti Saputri. Dan peringkat pertama diraih oleh Zahratun Nisa. Selamat saya ucapkan kepada seluruh santriwati kelas 7B2 yang sekarang telah naik ke kelas 8. Semoga kedepannya semangat belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dan mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Sebagai wali kelas 7B2, saya memohon maaf karena selama menjadi wali kelas kalian, mungkin Ibu ada salah. Jadi sekali lagi Ibu mohon maaf. Dan terima kasih atas partisipasi kalian selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, wali kelas 7B2 Ibu Salma SPDI. Terima kasih. Mungkin tadi Ananda sekalian hasil dan pengumuman kenaikan kelas dari kelas 7B2. Mungkin sudah hadir juga dari wali kelas lain. Ya, sebelum saya persilakan kembali ke wali kelas yang lain yang menyampaikan informasi terkait nilai dan kenaikan kelas. Kembali saya mengingatkan Ananda sekalian yang masih bergabung di channel YouTube kami untuk tetap mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Karena insya Allah di sesi akhir nanti akan ada penyampaian penting dari Wakil Kepala Madrasah bagian kesiswaan dan bagian
humas, dan tidak kalah pentingnya dari kepala madrasah sendiri akan memberikan pandangan dan arahan motivasi dan nasihat kepada anak-anak sekalian terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Sanawiyah. Oke, sudah hadir Ibu Masrani SPDI, wali kelas 7B3. Oke, baik Bu, silakan disampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Hidayat Kelasi, yang kami hormati Bapak Akademik, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid serta rekan-rekan guru yang berbahagia, dan ananda sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga meski kita masih dalam pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai pada terlaksananya pembagian rapor hari ini dalam dengan keadaan sehat. Ya, mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga segala aktivitas kita bisa berjalan dengan normal kembali, ya. Amin. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran dan dukungan dan segala partisipasi dari Bapak dan Ibu sehingga proses pembelajaran dan penilaian akhir tahun ini bisa berjalan dengan baik. Ananda sekalian, dari kelas 7B3 dari 30 orang jumlah, ya, itu dinyatakan naik kelas, namun ada satu itu yang bersyarat yang menduduki peringkat pertama itu atas nama Putri Asila Anggraini, kemudian peringkat kedua atas nama Salsabila Nabila Salsabila, kemudian peringkat ketiga atas nama Nur Adinda Putri, kemudian peringkat keempat itu atas nama Zaskia Azhara, dan peringkat kelima itu atas nama Nur Jannah. Ya, itulah yang kami sampaikan selaku wali kelas 7B3, dan pesan saya, ya, Ananda manfaatkan, ya, teknologi secara baik, patuhi apa yang dikatakan oleh orang tua, tetap bersabar dan tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Demikian harapan saya. Dan terakhir, ya, saya selaku wali kelas mungkin ada
ya banyak sekali ya kekurangan dan permohonan maaf ya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan ya untuk Ananda semua. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi bila ada kekurangan dan terakhir minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Musrani SPDI Wali kelas 7B3 sudah menyampaikan hasil nilai dari anak walinya dan pengumuman kenaikan kelas serta peringkat dari 7B3. Terima kasih. Baik Bapak Ibu para ananda sekalian yang sementara mengikuti kegiatan kami secara live di YouTube, kembali saya ingatkan untuk tetap mengikuti kegiatan pada pagi hari ini bisa melalui live streaming kami di MTS Dede Takalasi Official dan Dede Takalasi Official YouTube. Bagi yang belum mengikuti kegiatan kami, belum sempat mengikuti kami, pun juga nanti bisa mengikuti kembali melalui link yang kami akan bagikan, link YouTube yang akan kami kan, jadi bisa diputar kembali atau bisa ditonton kembali ya. Sambil menunggu wali kelas selanjutnya, Pak Wardi. Jadi anak-anak sekalian, tadi sudah ada beberapa wali kelas sudah menyampaikan hasilnya untuk penyerahan rapor atau buku rapornya nanti, insya Allah mudah-mudahan di dalam waktu dekat ini setelah pembelajaran aktif kembali tatap muka akan diserahkan secara langsung oleh masing-masing wali kelasnya. Jadi melalui kesempatan ini hanya kami menyampaikan hasil selaku wali kelas atau guru bidang studi, hasil nilai yang didapat selama ujian atau selama mengikuti proses pembelajaran. Adapun buku rapornya nanti akan diserahkan langsung oleh wali kelas masing-masing setelah pembelajaran tatap muka. Insya Allah tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran tatap muka kami sudah memulai dan sementara berproses, sementara berjalan, mohon Bapak Ibu doa dan dukungannya semua. Semoga apa yang kita harapkan bersama segera terlaksana dalam waktu dekat ini. Oke, sudah hadir di studio Wardi, Bapak Wardi SPD, wali kelas 84. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti penerimaan rapor secara daring. Saya selaku wali kelas 84 dan siswa berjumlah 30. Dari 30 siswa tersebut ada 26 siswa yang berhak untuk naik kelas. Dan dari 6 orang, 3 orang sudah dikatakan pindah dan 3 orang lainnya masih bersyarat. Dan saya sampaikan juga untuk peringkatnya dari kelas 8A4 yang peringkat pertama yaitu Muhammad Akil Rahman dengan jumlah nilai yaitu 1652 dengan nilai rata-rata 82,9. Dari peringkat kedua ada Muhammad Akil bin Imran dengan jumlah nilai 1657 dengan nilai rata-rata 82,9. Dari peringkat ketiga ada Muhammad Rifki Saidan Samad dengan jumlah nilai 1637 dengan nilai rata-rata 81,9. Peringkat keempat
ada Muhammad Yasid Jalil dengan jumlah nilai 1632 dengan nilai rata-rata 81,6. Peringkat kelima ada Muhammad Fatir Yusradana dengan jumlah nilai 1625 dengan nilai rata-rata 81,3. Ya, itulah peringkat yang sempat saya sampaikan dari peringkat 1 sampai 5. Dan saya juga ingin sampaikan, saya juga selaku guru BK kelas 8. Dan saya perhatikan kemarin, selama pembelajaran online dari kelas 8, alhamdulillah keaktifan serta kehadirannya itu cukup baik, tapi perlu ditingkatkan kehadirannya dalam pembelajaran daring nanti. Saya selaku guru BK mohon maaf kepada Ananda jika selama ini saya membimbing Ananda ada kata-kata yang kurang enak. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wardi selaku wali kelas 8A4 sudah menyampaikan. Oke, saya persilakan ke wali kelas selanjutnya yang sudah siap. Anda sekalian yang berbahagia, para orang tua, wali peserta didik yang sementara mengikuti kegiatan ini, saya kembali mengingatkan bahwa insya Allah di sesi akhir kegiatan kita nanti akan kita dengarkan bersama penyampaian dari Wakil Kepala Madrasah bagian kesiswaan, termasuk penyampaian atau sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Diri Takalasi. Oleh karena itu kami berharap kegiatan ini senantiasa diikuti hingga akhir. Adapun Ananda sekalian atau orang tua yang belum sempat bergabung di kegiatan ini bisa mengikuti secara live streaming, secara online juga nanti melalui akun YouTube yang dibagikan. Oke, selanjutnya Ibu Rahmi sudah bergabung, wali kelas 8B1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mundur-mundur sedikit Bu Rahmi, mundur-mundur sedikit supaya di layar agak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semua menjadi tidak maksimal karena keadaan yang kita hadapi ini. Mungkin juga banyak kendala dari kalian selama belajar di rumah. Tapi janganlah itu dibuat sebagai hambatan untuk mencapai kemajuan kalian. Dan saya tetap bangga dengan kalian, walaupun tidak secara tuntas menyelesaikan pelajaran di sekolah. Ya, anak-anakku sekalian tetap setiap masa selalu punya cerita. Setiap generasi punya sejarahnya. Dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, saya yakin kalian sangat teruji, tetapi semangat menghadapi situasi saat ini. Ya, terkhusus untuk anak waliku kelas 8B1, Ibu berterima kasih walaupun saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena kondisi yang mengharuskan kita. Ya, anak-anakku semoga sukses. Kalian jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak supaya kita terhindar dari musibah ini. Yakinlah bahwa kalian adalah santri-santriwati yang tangguh. Kalian yang terpilih dan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Ya. Adapun alhamdulillah adapun anak-anakku kelas 8B1 ya, dia berjumlah 35 santriwati. Alhamdulillah semuanya naik ke kelas 9. Ya, adapun peringkat pertama, yang pertama Nur Nabila. Peringkat pertama Nur Nabila dengan nilai 1873. Yang kedua, adapun peringkat yang kedua adalah Gea Adinda. Gea Adinda
dengan jumlah nilai 1.787. Yang ketiga Rahmadani Sudirman dengan jumlah nilai 1.783. Yang keempat Andi Nur Askia, peringkat keempat dengan jumlah nilai 1.774. Yang kelima Nurul Mutmainnah dengan jumlah nilai 1.772. Ya, ya ingat anak-anakku sekalian, belajar dan berdoa itu adalah kunci dari kesuksesan atau keberhasilan kalian. Ya, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bersemangat dari Ibu Wali kelas 81 pada pagi hari ini menyampaikan hasil ujian anak walinya dan peringkat kenaikan kelasnya. Terima kasih Bu. Semoga tetap semangat meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas seperti sekarang ini. Terima kasih. Saya persilakan Bu Wali kelas berikutnya. Sambil menunggu wali kelas selanjutnya yang akan menyampaikan informasinya atau pengumumannya. Mungkin anak-anakku sekalian juga melalui kolom komentar di live streaming atau YouTube bisa menyampaikan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa menuliskan komentar atau pertanyaannya di kolom komentar. Dan nanti kami akan tampilkan atau pilih pertanyaan yang mungkin 1, 2, 3 orang yang bisa kami tampilkan dan menjawab kalau itu berupa pertanyaan atau butuh jawaban. Oke, siapa lagi dari wali kelas yang belum menyampaikan walinya? Masih ada Bapak Ibu dari wali kelas yang belum menyampaikan walinya pada kesempatan pagi hari ini? Kami persilakan untuk bergabung di studio. Oke, setelah saya salihin wali kelas. Wali kelas berapa, Ustaz? 81. 81. Sebelum saya persilakan, saya salihin. Oke, silakan Ustaz menyampaikan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan, Bapak Ibu Wali kelas yang berbahagia, serta anak-anakku yang saya cintai. Pada hari ini tidak terasa kegiatan belajar mengajar dan penilaian akhir tahun telah selesai. Tentu hari ini adalah hari yang kita nantikan, yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, terutama Ananda semua, terkhusus anak wali saya kelas 81. Yang saya sampaikan pada hari ini adalah kelas 81 berjumlah 30 santri. Alhamdulillah yang ke-30 ini dinyatakan naik semua ke kelas 9. Meskipun ada 4 orang yang masih belum menyelesaikan tugas-tugasnya, ya nanti diproses selanjutnya. Adapun yang mendapatkan peringkat kelima adalah Ananda Zulkifli. Kemudian
peringkat keempat adalah Zulfi Nur Hidayatullah. Kemudian peringkat ketiga adalah Muhammad Renaldi Ramadana Sata ZA. Kemudian keempat adalah Zulfi Nur Hidayatullah. Kemudian yang kedua adalah Ananda Amal Fajri. Dan peringkat pertama adalah Muhammad Alfat Gifari. Itulah hasil penilaian akhir tahun yang Ananda semua capai. Apapun hasil belajar Ananda hendaknya dijadikan pemicu semangat untuk lebih giat lagi dalam belajar. Tentu bagi siswa yang nilainya baik dan mendapatkan peringkat kelas, jangan cepat puas. Belajarlah lebih giat, terus belajar. Adapun bagi siswa yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan atau bahkan nilainya di bawah rata-rata, jangan berhenti belajar, jangan berputus asa, belajar terus. Ya, baiklah, itulah yang dapat saya bawakan pada hari ini. Sehat semua. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ade Salihin, SPD kelas 8A1. Selanjutnya yang sudah bergabung ada Ibu Mutmainnah. Baik, Ibu Mutmainnah, SPDI, wali kelas 8B2 ya? Iya. B2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MTS dari Takalasi, dan yang kami hormati Bapak, Ibu, wali kelas, dan rekan-rekan guru yang berbahagia, serta anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih sempat melaksanakan kegiatan penerimaan rapor secara online. Saya dari wali kelas 8B2 akan melaporkan dari 32 siswa, alhamdulillah naik ke kelas 9. Dan yang naik bersyarat ada 2 orang. Peringkat pertama, Mufidah Ulfa dengan nilai 88,2. Peringkat kedua, Asfika Anugrah dengan nilai 87,5. Peringkat tiga, Syifa An-Nisa Arabia dengan nilai 87,4. Peringkat 5, atas nama Sulis dengan nilai 86,9. Dan peringkat 5, Fatimah Zahra dengan nilai 86,9. Pesan saya untuk anak waliku, kalian harus tetap semangat dalam belajar dan pantang menyerah menghadapi keadaan saat ini. Jika saya punya banyak kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf kepada anak-anak waliku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mutmainnah SPDI kelas 8B2. Baik. Demikian tadi Bapak Ibu Ananda sekalian pengumuman hasil dari kelas 8B2. Masih ada mungkin dari wali kelas lain yang akan menyampaikan informasinya.
dari, kalau sudah tidak ada, saya berharap Bapak Wakil Kepala Madrasah bagian kesiswaan juga bisa bergabung dengan kami untuk menyampaikan informasi-informasi harapan serta mungkin hal-hal yang bisa disampaikan selama kegiatan proses pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021. Ada Ustaz Senal, SPDI, Ustaz Muhammad Senal, bisa bergabung. Ada Ustaz Muhammad Senal? Ada. Atau masih ada wali kelas Ustaz yang bergabung menyampaikan informasinya? Masih ada wali kelas yang belum? Ada, tapi Ibu Rukayyah. Oh iya, mungkin berhalangan ya? Ya, berhalangan kan. Sebelum saya persilakan ke Wakil Kepala Madrasah bagian kesiswaan, Ustaz Muhammad Senal SPDI. Mungkin masih ada teman wali kelas lain yang belum menyampaikan informasinya. Bisa dikonfirmasi. Muhammad Senal sudah ada. Oh ya. Oke, sambil menunggu dari Wakamat kesiswaan, sekali lagi saya mengingatkan bahwa kegiatan ini disiarkan secara live streaming melalui YouTube channel MTS Dede Takalasi Official dan Dede Takalasi Official. Bagi Bapak Ibu yang sementara mengikuti kegiatan ini, kami ucapkan selamat bergabung dan mohon tetap mengikuti sampai akhir kegiatan ini, karena di akhir nanti akan ada penyampaian khusus dari Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Dede Takalasi, sekaligus menutup dengan doa. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti kegiatan ini, insya Allah bisa tetap mengikuti kegiatan ini melalui link YouTube channel kami nantinya yang akan kami bagikan. Oke, sudah hadir di studio Ustaz Muhammad Senal SPDI di Wakamat kesiswaan. Mungkin ada hal-hal harapan beliau terhadap ananda sekalian para peserta didik Madrasah Sanawiyah. Ayo, persilakan kepada Ustaz Muhammad Senal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, seluruh wakamat yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu guru, wali kelas, orang tua, siswa, santri Madrasah Sanawiyah Dede Takalasi, baik dari kelas tingkatan kelas 7 dan kelas 8, termasuk anak-anakku sekalian, santri-santriwati Madrasah Sanawiyah Dede Takalasi kelas 7 dan kelas 8. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan penerimaan rapor secara online. Harapan kami dari Wakamat kesiswaan melihat fenomena selama online kemarin, ada satu hal yang ingin kami harapkan, ingin kami sampaikan terkait adanya beberapa kendala siswa atau santri yang tidak ada nomor kontaknya kepada kami. Artinya ada nomor kontak yang disimpan di awal, tetapi di pertengahan jalan itu terganti, akhirnya kami susah untuk menghubungi. Nah, inilah yang menjadi kendala. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu, orang tua santri kami harapkan apabila ada nomor yang terganti, ya kami bisa dihubungi kembali, ya, bisa menghubungi kami kembali bahwa nomor ini yang aktif, agar komunikasi antara orang tua dengan dewan guru dan madrasah itu tetap terjalin. Karena kemarin ada beberapa kendala juga, termasuk yang siswa yang santri yang pindah itu tanpa ada konfirmasi. Sementara kita kenal sekarang semua berbasis online. Apabila kami menghilangkan atau kami mengeluarkan datanya dari data emis, maka otomatis santri tersebut akan susah mengikuti ujian kalau tidak ada konfirmasi di tempat yang lain. Makanya hal yang kami harapkan adalah komunikasi itu
Jadi diharapkan orang tua santri agar menghubungi pihak madrasah apabila tidak ikut, tidak ada nomor kontak yang tersimpan di madrasah kami. Kemudian yang kedua, kami harapkan santri-santriwati yang telah naik ke tingkatan selanjutnya atau ke kelas selanjutnya, karena masih dalam masa pandemi dan untuk sekarang kita masih online, artinya ada kombinasi antara online dan offline itu, kami harapkan keaktifannya apakah nanti bisa menghubungi wali kelas masing-masing apabila ada masalah, ataukah ada yang ingin ditanyakan, silakan dihubungi wali kelas ataukah pihak madrasah. Kemudian yang terakhir, harapan kami dari Wakamat Kesiswaan, bagi santri yang kemarin data emisnya itu masih ada beberapa yang belum lengkap, itu kami harap dilengkapi secepatnya, diisi, karena ini terkait data anak-anak sekalian. Apabila data ini tidak terisi, maka nanti dalam hal ujian nasional ataukah nanti ketika naik di kelas 9 itu susah untuk diikutkan, ya, karena nanti berbasis data emis yang ditarik. Yang inilah yang sempat saya sampaikan, harapan kami komunikasi dan koordinasi yang senantiasa terjalin antara pihak madrasah, wali kelas dan orang tua, sehingga apa yang kita inginkan hasil dari usaha kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Minallahi musta'an wa litiklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Senal SPDI, Wakamat Kesiswaan, yang beliau dalam keseharian juga sangat banyak berinteraksi dengan para peserta didik, termasuk dalam hal kegiatan-kegiatan non-akademik. Sementara kami menunggu dari informasi dari kepala madrasah. Oh ya, saya dapat informasi baru bahwa Bapak Kepala Madrasah berhalangan hadir pada kesempatan ini mengingat beliau kesehatannya agak sedikit tidak memungkinkan, sehingga beliau mengamanatkan ke kami. Namun sebelum saya persilakan kepada Wakamat bagian Humas menyampaikan apa-apa yang harapan-harapan dan informasi dari beliau, saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa kegiatan ini disiarkan secara live streaming melalui akun YouTube MTS Dede Takalasi Official dan Dede Takalasi Official. Bagi yang belum sempat mengikuti kegiatan ini, bisa mengikuti kegiatan ini melalui akun YouTube kami dari tahap awal sampai akhir. Baik, sudah hadir di studio Bapak Wakamat Wakil Kepala Madrasah bagian Humas MTS Dede Takalasi, Ustaz Alam Syah MPD. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian yang kami banggakan, sebelum saya lanjut, saya akan memberikan ucapan selamat kepada Ananda yang telah menyelesaikan ujian penilaian akhir tahun, dan pada hari ini juga sudah bisa menerima buku laporan hasil ujiannya. Ya, alhamdulillah. Pertama, ada beberapa penyampaian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa keaktifan belajar, baik itu tatap muka dan daring dalam jaringan, itu sudah bisa dimulai pada hari ini tanggal 12 Juli 2021 tahun 2021. Kemudian yang kedua, mengenai
kedatangan santri yang tinggal asrama, ya, itu dapat kita lihat di surat edaran nomor 94 PP garing DDI garis datar Takalasi garing angka Romawi 7 2021. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin sudah dibagikan di akun-akun di media sosial, di di grup-grup WhatsApp. Cuma tidak mengapa saya akan ulangi kembali, mengingat mungkin tidak semua ananda sekalian pernah membuka WA tentang surat edaran tentang prosedur kedatangan santri ini. Jadi saya ulangi kembali. Berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi Pondok Pesantren Al-Ikhlas dari DD Takalasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Baru, Kementerian Agama Kabupaten Baru dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Baru pada tanggal 26 Juni 2021 terkait persiapan rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Adapun teknisnya, ya, maka hal-hal yang perlu diketahui yang pertama, untuk masuk asrama santri lama, maksudnya santri lama, santri yang kelas 7 sekarang yang naik ke kelas 8, begitu juga dengan kelas 8 yang naik ke kelas 3. Yang pertama, santri asal luar Provinsi Sulawesi Selatan itu dimulai kedatangannya pada tanggal 10 kemarin sampai 15 Juli. Ya, jadi mulai dari tanggal 10 sampai 15 Juli tahun 2021. Jadi sementara dari kemarin sampai hari ini masih proses kedatangan santri dari luar Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini sudah ada beberapa orang kemarin yang sudah hadir dan ada di asrama dan sudah mengikuti kegiatan pengajian yang dilaksanakan setiap habis sholat maghrib. Kemudian untuk santri asal kabupaten kota dalam provinsi Sulawesi Selatan itu nanti proses kedatangannya itu pada tanggal 25 sampai 31 Juli tahun 2021. Mungkin ada pertanyaan kenapa jarak kedatangannya sangat jauh. Ini kami mempunyai alasan. Ini juga untuk mengikuti protokol kesehatan, memberikan jarak 14 hari. Ya. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan ini adalah ikhtiar supaya kita terbebas dari penyakit atau virus COVID-19. Ya, insya Allah. Kemudian untuk santri asal Kabupaten Baru, yang di dalam Kabupaten Baru, itu nanti proses kedatangannya dimulai pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 2021. Kemudian santri itu tadi santri lama. Jadi untuk santri yang berasal dari Kabupaten Baru itu pada tanggal 10 sampai 15 Agustus 2021. Selanjutnya untuk santri baru ini yang dimaksudkan adalah santri yang belum pernah belajar daring, artinya yang baru mendaftar tahun ini. Nah, ini juga kita bagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama itu adalah santri yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan. Kedatangan diharapkan datang pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 2021. Kemudian santri asal kabupaten kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan, maksudnya di luar Kabupaten Baru, Pangkep, Maros, Makassar, dan Parepare, dan selainnya, itu diharapkan datang pada tanggal 28 sampai tanggal 31 Agustus. Kemudian yang ketiga, santri asal Kabupaten Baru, itu datang nanti pada tanggal 1 sampai 5 September. Mungkin ada pertanyaan, apa-apa saja yang harus disiapkan ketika
masuk ke asrama, baik putra maupun putri. Yang pertama adalah santri yang berasal dari dalam dan luar Kabupaten Baru harus membawa surat keterangan hasil negatif tes antigen, ya, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Khusus untuk santri yang di dalam Kabupaten Baru, itu kami pihak pondok pesantren juga bekerja sama dengan tim penanganan COVID-19, itu untuk memberikan tes gratis bagi santri yang asal Kabupaten Baru. Di luar Kabupaten Baru diambil di masing-masing di daerah masing-masing. Kemudian selanjutnya orang tua atau keluarga yang mengantar itu dibatasi maksimal 2 orang dan tidak diperkenankan memasuki area asrama santri dengan alasan apapun. Jadi adapun orang tua yang ingin mengantar anaknya bisa mengantar, tapi hanya keluarga inti saja. Maksudnya keluarga inti ya bapaknya atau ibunya. Dan dibatasi sampai 2 orang saja. Itu pun kedatangan orang tua itu hanya sampai di sekretariat saja atau di tempat yang disiapkan oleh panitia penerimaan kedatangan santri. Ya, jadi orang tua atau pengantar dari atau wali dari santri itu tidak diperkenankan memasuki area asrama ya, dengan alasan apapun. Kemudian selanjutnya seluruh kegiatan pendidikan baik di pondok pesantren maupun di madrasah mulai aktif kembali itu pada tanggal 2 Zulhijjah ya, 1442 Hijriah atau hari ini bertepatan dengan pada tanggal 12 Juli 2021 Masehi dengan sistem pembelajaran kombinasi. Jadi yang dimaksud dengan kombinasi adalah pembelajaran tatap muka terbatas dan bertahap dan sistem pembelajaran daring atau online. Ya. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran tatap muka di madrasah harus tetap mengacu dengan ketentuan surat rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Baru nomor 976 dan seterusnya, itu adalah pada tanggal 10 Juni 2021 perihal pemberitahuan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran tatap muka di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ad-Dari Deli Takalasi dan surat izin tertulis dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Ya. Terakhir, sangat diharapkan pengertian dan kerjasama orang tua wali dan orang tua santri untuk menaati seluruh aturan dan ketentuan dalam surat edaran yang tertera. Surat edaran yang dibacakan ini semuanya itu adalah untuk kemaslahatan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi halangan sehingga kita dapat bertemu kembali, santri bertemu dengan gurunya, guru bertemu dengan santrinya seperti sedia kala dan seluruh kegiatan proses belajar mengajar dapat terlaksana seperti sedia kala insyaallah. Mungkin cukup sekian yang saya sempat sampaikan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu para orang tua wali santri serta Anda sekalian santri yang sementara mengikuti live streaming kami. Apa yang disampaikan oleh Wakil Kepala Madrasah Bagian Humas yang juga sekaligus beliau di pesantren selaku pimpinan Asrama Putra yang banyak juga berkomunikasi, berinteraksi dengan santri dan orang tua, termasuk kegiatan-kegiatan di Asrama Putra. Olehnya itu sengaja kami tampilkan di monitor nomor kontak beliau yang bisa dihubungi. Apa itu berkaitan dengan apa yang beliau sudah bacakan tadi terkait aturan-aturan di asrama, khususnya Asrama Putra, termasuk jadwal-jadwal bisa dikomunikasikan melalui
nomor kontak atau WA beliau yang kami tampilkan. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat terbatas ini. Kita senantiasa melakukan berbagai upaya ikhtiar kita semampu yang kita bisa lakukan. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya tiba saatnya kita menutup agenda kegiatan kita ini. Kami mendapatkan informasi bahwa sedianya Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Dideta Kelasi akan menyampaikan arahan dan nasihatnya, harapan beliau di kesempatan hari ini melalui virtual, namun kondisi beliau tidak memungkinkan, sehingga tentunya kita berharap berdoa semoga beliau segera dipulihkan kesehatannya, diberi kesabaran atas segala ujian yang diberikan. Dan beliau mengamanahkan kepada kami akademik untuk menyampaikan atau menutup kegiatan pagi hari ini. Ananda sekalian yang kami banggakan serta para orang tua wali santri yang masih mengikuti kegiatan kami pada kesempatan hari ini, kami tentunya mewakili seluruh guru pembina di Madrasah Tsanawiyah dan pondok pesantren pada umumnya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah membantu kami baik langsung maupun tidak langsung selama proses kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021. Apa yang kita harapkan bersama, saya terus terang hampir setiap saat di WA saya, WA pribadi saya maupun melalui telepon, bahkan ketemu langsung orang tua yang menyampaikan keluhan-keluhannya selama proses pembelajaran baik di madrasah maupun di pesantren. Saya selalu menyampaikan mohon bersabar, apa yang kami lakukan, apa yang kami harapkan itu juga sama harapan para orang tua. Bapak Ibu selaku orang tua berharap anaknya segera masuk pesantren, masuk belajar. Kami juga guru senantiasa berharap semoga kegiatan pembelajaran juga segera berlangsung, tetapi ada hal lain yang mungkin menjadi pertimbangan kami adalah keselamatan kita bersama, kesehatan kita bersama. Pada prinsipnya apa yang menjadi aturan-aturan yang kami terapkan itu tidak lain kecuali atas pertimbangan kebaikan kita bersama. Kami menyadari bahwa dengan pembelajaran online daring itu tidak mampu memberikan secara maksimal, khususnya anak peserta didik kami, karena kita menyadari bahwa pembelajaran secara online ini memiliki keterbatasan secara teknis, termasuk kegiatan pembelajaran, materi-materi pembelajaran yang biasanya dilakukan secara langsung melalui praktek, itu juga menjadi kendala besar bagi rekan-rekan guru untuk melakukannya secara online. Jadi hari ini kami menutup kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 dengan harapan semoga di awal tahun pelajaran 2021-2022 ini kita secara bertahap, secara terbatas sudah mulai melakukan kegiatan pembelajaran secara luring ya, secara tatap muka, meskipun secara terbatas dan bertahap. Karena kembali lagi bahwa kami senantiasa mengikuti apa himbauan-himbauan pemerintah yang juga menjadi dasar kami untuk berbuat dan melakukan tindakan-tindakan baik itu di pondok pesantren maupun di madrasah. Selanjutnya saya juga menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu para guru bidang studi, para wali kelas yang sudah membantu kegiatan akademik di Madrasah Tsanawiyah selama kurun waktu 1 tahun pelajaran dengan segala keterbatasan, dengan segala upaya kita, proses pembelajaran tetap berlangsung meskipun dengan kondisi yang tentunya masing-masing kita menyadari dan mengetahui keterbatasannya. Tetapi yakin dan percaya
Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat segala niat usaha kita. Bapak Ibu sudah berbuat semaksimal yang kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan ganjaran pahala dari segala usaha Bapak Ibu selama itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Saya selaku Wakil Kepala Madrasah bagian akademik juga tidak lupa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga menyadari banyak kekurangan, keterbatasan dalam mengarahkan dan membimbing Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, apa itu ucapan atau sikap saya secara pribadi. Tentu selaku manusia biasa tidak pernah ada niat kesengajaan dari saya. Olehnya itu melalui kesempatan ini saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hati yang bersih, jiwa yang suci untuk memasuki tahun ajaran baru ini. Dan sebelum memasuki atau menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban, saya pribadi bersama keluarga, begitu juga mewakili Bapak Ibu guru dan pembina di madrasah dan pondok pesantren di Desa Kelasi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan yang berlimpah untuk memasuki akhir tahun ini dan menjelang Idul Kurban atau Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup kegiatan ini, saya menyampaikan bahwa insya Allah rapor atau buku rapor anak-anak Anda sekalian akan diserahkan langsung ke masing-masing oleh wali kelasnya pada saat tatap muka atau pada saat kembali ke madrasah. Akan diserahkan buku laporannya itu untuk diperlihatkan kepada orang tuanya dan ditandatangani dan selanjutnya dikembalikan ke madrasah. Baik Bapak Ibu, demikian seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Syahiri minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.